Shalom Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octavianus Oscar Bula Pailon dengan NIM 24320359, kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan dari permasalahan menyusun alat evaluasi berbasis hoax. Baik Bapak, saya langsung saja memperhatikan video mengajar. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk mengawali dengan berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga, dan berilah kami pada hari ini, dan pelaksanaan kami, dan jangan sekali percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik Bapak, saya langsung saja memperhatikan video mengajar, yaitu permasalahan dari kami punya materi, yaitu menyusun alat evaluasi tes berbasis hoax. Baik Bapak, saya akan langsung memperhatikannya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak meminta satu anak untuk memimpin kita berdoa. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada Maria, terima kasih atas kehadiratmu, sehingga Engkau memimpin kami hingga dari pagi sampai sore ini. Tuhan, lindungilah kami, lindungilah juga kami punya dosen, berikanlah kami kesehatan selalu. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, sebelum kita memulai materi, Bapak akan absen dulu satu persatu. Baik, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan permasalahan. Ya, untuk itu mungkin dari anak-anak ada yang masih ingat kita punya materi minggu lalu itu sampai di mana? Oke, minggu lalu itu kita punya topik bicaranya itu menyusun alat evaluasi tes berbasis hoax. Sekarang kita memasuki permasalahannya. Permasalahannya sebentar, yaitu menyusun alat evaluasi tes berbasis hoax. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan permasalahan menyusun alat evaluasi tes berbasis hoax, yaitu ada 7 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu 1. Kesulitan dalam merumuskan soal yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, pemahaman tentang konsep hoax. Yang ketiga, minimnya contoh dan referensi soal hoax yang relevan. Yang keempat, waktu yang terbatas untuk menyusun soal berkualitas. Yang kelima, tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keenam, kesulitan dalam menyusun rubrik penilaian. Yang ketujuh, keterbatasan pelatihan profesional bagi guru. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail dari 7 permasalahan.
Permasalahan yang bisa muncul dalam proses menyusun alat evaluasi tes berbasis HOTS atau higher order thinking skills. Yang pertama itu permasalahan dalam menyusun evaluasi berbasis HOTS. 1. Kesulitan dalam merumuskan soal mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Banyak guru masih kesulitan membedakan soal LOTS atau lower or thinking skills, sehingga soal yang disusun cenderung masih mengukur hafalan dan pemahaman saja. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang konsep HOTS. Tidak semua pendidik memiliki pemahaman mendalam mengenai taksonomi Bloom atau revisi, terutama dalam hal indikator, yaitu analisis, evaluasi, dan kresi. Baik, sampai di sini paham? Yang ketiga, minimnya contoh dan referensi soal HOTS yang relevan. Ketersediaan contoh soal HOTS yang sesuai dengan kurikulum dan kontekstual terhadap kebutuhan siswa masih terbatas. Oke, saya baca ulang. Minimnya contoh dan referensi soal HOTS yang relevan. Ketersediaan contoh soal HOTS yang sesuai dengan kurikulum dan kontekstual terhadap kebutuhan siswa masih terbatas. Permasalahan yang keempat yaitu waktu yang terbatas untuk menyusun soal berkualitas. Menyusun soal ini, HOTS memerlukan waktu dan pemikiran mendalam, sedangkan guru sering dibebani tugas administrasi lain. Oke, sampai di sini ada yang bertanya atau ada yang belum dipahami? Oke. Permasalahan yang kelima yaitu tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Soal HOTS kadang tidak disesuaikan dengan kemampuan awal siswa, sehingga terlalu sulit untuk membuat siswa frustasi. Yang keenam, kesulitan dalam menyusun rubrik penilaian. Evaluasi soal HOTS biasanya memerlukan jawaban terbuka atau esai, sehingga dibutuhkan rubrik yang jelas. Namun, banyak guru belum terlatih membuat rubrik tersebut. Oke, Bapak baca ulang. Bapak akan menjelaskan ulang. Kesulitan menyusun rubrik atau penilaian. Menyusun evaluasi soal HOTS banyak memerlukan jawaban terbuka atau esai, sehingga dibutuhkan rubrik yang jelas. Namun, banyak guru belum terlatih membuat rubrik tersebut. Yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh yaitu keterbatasan pelatihan profesional bagi guru. Pelatihan tentang membutuhkan soal HOTS sering merata dan belum menyentuh praktik langsung secara mendalam. Ulang. Keterbatasan pelatihan profesional bagi guru. Pelatihan tentang membuat soal HOTS yang tidak merata dan belum menyentuh praktik langsung secara mendalam. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin dari anak-anak ada yang belum dipahami atau belum mengerti. Silakan bertanya. Oke. Kalau begitu Bapak akan memberikan untuk anak-anak soal untuk belajar di rumah atau PR, pekerjaan rumah untuk anak-anak. Untuk itu Bapak harap anak-anak siapkan pulpen sama buku. Sekarang Bapak akan memberikan anak-anak latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Jadi siapkan buku
dan pulpen ya. Bapak akan membacakan soalnya. Sudah siap? Oke, Bapak akan membacakan soal. Soal yang pertama itu di sebuah desa, perkembangan teknologi pertanian menyebabkan banyak anak muda memilih merantau ke kota karena lapangan kerja di desa semakin terbatas. Oke, bisa baca ulang. Di sebuah desa, perkembangan teknologi pertanian menyebabkan banyak anak muda memilih merantau ke kota karena lapangan kerja di desa semakin terbatas. Pertanyaannya, analisislah dampak sosial dan budaya yang mungkin terjadi akibat fenomena tersebut bagi masyarakat desa. Jelaskan pendapat. Kaitkan dengan permasalahan. Butuh pemahaman taksonom belum. Permasalahannya harus ada 2. Yang dibutuhkan rubrik dan mengukur aspek analisis dan argumentasi. Permasalahannya harus 6. Harus sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa. Karakteristik siswa, desa, perkotaan. Permasalahannya harus ada 5. Oke. Contoh soal kedua. Itu pemerintah harus lebih serius mengenai polusi. Mengenai polusi di kota. Ulang, Bapak baca ulang. Pemerintah harus lebih serius menangani polusi udara di kota. Langkah seperti perluasan ganjil genap belum cukup efektif tanpa pengawasan ketat dan perbaikan sistem transportasi publik. Bapak baca ulang. Pemerintah harus lebih serius menangani polusi udara di kota. Langkah seperti perluasan ganjil genap belum cukup efektif tanpa pengawasan ketat dan perbaikan sistem transportasi publik. Pertanyaannya, berikan evaluasimu terhadap argumen dan editorial tersebut. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Berikan alasan yang logis berdasarkan fakta atau pengalaman kamu. Kaitan dengan permasalahannya yaitu sering kesulitan membedakan soal host dan loss. Berikan satu permasalahan. Yang kedua, butuh pemikiran kritis dan kemampuan mengevaluasi argumen. Itu harus permasalahannya 2. Perlu rubrik untuk menilai argumentasi siswa. Permasalahannya harus 6. Oke? Sudah? Oke. Sekarang Bapak akan bacakan soal yang ketiga, yaitu kamu diminta untuk membuat rancangan percobaan sederhana di rumah yang menunjukkan perubahan terwujud benda dari padat menjadi gas. Gunakan alat dan bahan yang mudah didapat di rumah. Tuliskan langkah-langkah percobaan, alat dan bahan yang diperlukan, serta hipotesis yang ingin kamu buktikan. Kaitkan dengan permasalahannya. Butuh waktu dan kreativitas guru untuk menyusun. Oke. Yang keempat, siswa bisa frustasi jika tidak sesuai dengan kemampuan. Guru memerlukan rubrik penilaian hasil kreasi. Harus beri 6 permasalahan. Oke? Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, kalau tidak Bapak akan baca ulang ya, supaya anak Bapak akan baca ulang 3 soal. Soal yang ketiga itu, kamu diminta untuk membuat rancangan
atau percobaan sederhana di rumah yang menunjukkan perubahan wujud benda perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Gunakan alat dan bahan yang mudah didapat di rumah. Tuliskan langkah-langkah percobaan, alat dan bahan yang diperlukan serta hipotesis yang ingin kamu buktikan. Kaitkan dengan permasalahannya ya. Oke. Yang kedua, butuh waktu dan kreativitas guru untuk menyusun soal. Itu permasalahan yang 4. Yang kedua, siswa bisa frustasi jika tidak sesuai dengan kemampuan. Berikan 5 permasalahan. Yang keenam, guru memerlukan rubrik penilaian hasil kreasi. Itu minimnya harus 6 permasalahan. Ya sudah mengerti, sudah catat? Oke. Baik. Kalau begitu, kalau sudah catat semua, baik, pelajaran kita hari ini telah selesai. Saya harap anak-anak dapat memahami materi yang Bapak sudah kasih. Jangan lupa untuk sampai di rumah belajar ulang apa yang Bapak sudah kasih. Oke. Semoga materi yang Bapak berikan kepada anak-anak semoga dapat bermanfaat bagi kita. Oke, baik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Sebelum menutup materi kita hari ini, Bapak meminta untuk anak-anak, salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa kita hari ini supaya cepat pulang. Nah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, carilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga, dan berikan rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan jangan masukkan percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga, dan berikan rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan jangan masukkan percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti dalam surga, dan berikan rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan jangan masukkan percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, sudah. Oke, baik, sudah. Motivasi hari ini, ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan. Jangan menyerah, teruslah berusaha. Selamat pagi. Baik Bapak, itu saja hasil dari presentasi dari saya. Permasalahan dari materi kami yaitu menyusun alat evaluasi tes berbasis HOTS. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan membuat video mengajar saya mohon minta maaf. Salam Bapak, terima kasih.